masyarakat harus lebih peduli terhadap politik bangsa ini. Kepedulian masyarakat pada politik itu akan membuat bangsa ini makin kuat, demokrasi makin hidup, dan negara berjalan pada rel yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kehadiran tamu istimewa yang merupakan Ketua Umum HMI Cabang Ternate ya, pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ternate tahun 1999 2000, Bang Hasbi Yusuf yang biasa dikenal dengan Bang Bices. Kemudian Bang Bices juga Sekretaris Wilayah kami Maluku Utara, luar biasa. Pengurus kami dari Maluku Utara hadir di podcast saya berbincang-bincang soal Omnibus Law dan masalah kemanusiaan yang malam hari ini kita akan bahas. Kemudian juga Bang Bices ini selaku Ketua BKPMI Maluku Utara dan Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Maluku Utara. Luar biasa nih Bang Bices, banyak pengalamannya, apalagi masalah kemanusiaan ya. Saya dengar-dengar selalu dekat dengan masalah kemanusiaan. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Sebelum kita berbincang-bincang Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Ya, saya Hasbi Yusuf, disampaikan oleh Ci. Iya. Sehari-hari saya fokus di bidang kemanusiaan dan intelektualnya. Sebelumnya 17 tahun saya dosen, dan kemudian 17 tahun dosen ya Bang? Dosen ekonomi. Dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Ternate. Ya, iya. Dan mundur ya. Udah mundur sebagai dosen. Tanggal 18 Mei 18 Mei 2018 mundur ya Bang ya. Ada alasan-alasan tertentu mundur sebagai dosen? Sudah pasti karena Abang mundur sebagai dosen ketika Abang bermasalah dengan rejim berkuasa. Iya Bang. Ketika Rejim berkuasa. kasus Abang itu Iya Bang. jadi ya daripada terus bermasalah ya kita harus solusinya harus lepas dari ikatan-ikatan birokrat. Baik Bang. Bang, ini kan soal undang-undang Omnibus Law ini Ciptaker, ya memang pada esensinya undang-undang Ciptaker adalah undang-undang Cipta Kerja, menjadi polemik di tengah masyarakat sehingga lahir banyak kritikan juga ya, dan mungkin Abang menyaksikan itu. Saya melihat juga kemarin sempat bersama-sama masa aksi ya untuk melakukan aksi damai dengan ormas-ormas yang turun di tanggal berapa kemarin ya Bang ya? Tanggal 8. Tanggal 8 ya? Sama tanggal 13. Tanggal 8 dan tanggal 13 Oktober kemarin turun bersama. Nah kalau kemudian kan tanggapan Abang soal adanya Omnibus Law yang disahkan secara mendadak ini gimana dari kacamata politik Bang? Yang pertama polemik tentang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus dibaca dalam konteks politik adalah pemerintah dianggap tidak fokus dalam bekerja untuk kepentingan bangsa. Contoh misalnya bahwa Presiden dalam pidatonya selalu mengatakan bahwa negara akan fokus mengurusi soal kesehatan, terutama terkait dengan pandemi, cengkram. Nah, oleh karena itu sejatinya pemerintah atau rejim ini harus fokus pada penanganan penyelesaian masalah COVID. Iya. Nah, pada posisi masyarakat yang terjerembab dengan COVID, kehilangan pekerjaan, daya beli jatuh, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya hidup nyaman kemudian menjadi terancam sebetulnya. Oleh karena itu
menurut Abang secara timing pengesahan undang-undang ini adalah paradoks ya di tengah upaya negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitan dengan pandemi. Baik. Nah, itu hal yang pertama yang menurut Abang keliru dibaca oleh negara. Baik. dalam mengesahkan undang-undang ini. Baik. Ya, jadi seolah-olah bahwa kehadiran dengan adanya undang-undang ini kan merasakan masyarakat itu karena tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya Bang. Terus dari unsur politiknya itu gimana Bang? Ya, yang pertama bahwa kan undang-undang ini diputuskan oleh lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Oleh karena itu sulit untuk melepaskan dinamika politik di belakang. Iya. Undang-undang ini diusulkan oleh Presiden, Iya. kemudian disahkan oleh anggota DPR. Artinya bahwa inilah produk politik. Nah, karena itu jangan gerah kalau kemudian orang membaca dalam perspektif itu. Ya. Yang kedua, saya melihat bahwa pemerintah seolah menjadi semacam institusi pembenar, ya, bahwa seolah menjadi Tuhan, ya. Dia menentukan arah kebenaran, memonopoli kebenaran. Bahwa dalam sistem demokrasi perdebatan publik itu hal yang niscaya, Iya. mesti. Ya. Penolakan publik tentang undang-undang ini harus dibaca sebagai ini sehatnya demokrasi. Tidak bisa direspon dengan cara yang otoriter. Tidak bisa direspon dengan menangkap para aktivis yang kritis. Negara tidak boleh lebay dalam tindakan. Ya. Nah, proses demokrasi dalam penyusunan regulasi itu adalah itu proses yang harus dihargai. Iya. Tetapi protes publik tentang produk politik itu juga harus dibaca sebagai dinamika demokrasi. Baik. Nah, ini yang menurut saya ada satu yang bertolak belakang. Jadi ada semacam kerusakan otak, ya. Entah dalam baca ini, menurut apa? Iya. Ada semacam Kerusakan otak ya, dalam membaca ini. Iya. Baik. Saat yang sama pemerintah memaksakan bahwa ini benar. Iya. Di saat yang lain pemerintah menangkap orang-orang yang kritis. Ya, itu menurut Abang itu adalah satu kekeliruan fatal, Iya. satu praktik demokrasi yang menurut Abang sudah mengarah pada era ya kita bisa mengucapkan ahlan wa sahlan oligarkis. Ahlan wa sahlan oligarkis. Apalagi Bang, kalau kita lihat juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum ya. Kalau misalkan ada pemerintah menangkap para aktivis yang kritis ini juga bagian untuk membungkam demokrasi itu sendiri ya Bang ya. Tidak, kalau misalnya orang berbeda pendapat kemudian direspon dengan cara penangkapan dengan undang-undang ITE misalnya, mestinya kan harus dibaca bahwa kebebasan berpendapat itu adalah bagian daripada hak berdemokrasi. Iya. Karena itu hak berdemokrasi tidak bisa dikriminalkan. Iya. Nah, konstitusi Republik ini menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat. Iya. Tidak boleh ada satu kekuatan bernegara, satu kekuatan negara untuk memonopoli kebenaran dan menafsirkan konstitusi menurut seleranya. Baik. Kekuasaan apapun dibatasi oleh putusan konstitusi. Iya. Presiden sekali tidak bisa, dia tidak bisa. Baik. Siap Bang. Baik, terus Bang ini kan ada yang menganggap bahwa kehadiran Undang-Undang Omnibus Law ini syarat akan sisipan kepentingan para oligarki dan kapitalis. Gimana tanggapan Abang dari sisi ekonomi, dari kacamata ekonomi? Iya, Abang membaca begini ya, bahwa oligarkis di dalam politik itu nyata sekarang ya. Pertama, fenomena oligarkis itu adalah sebuah fenomena politik. Misalnya ada upaya membangun dinasti politik, ya, politik dinasti. Iya. Yang kedua, ada sinyalemen yang disampaikan oleh Bang Mahfud MD misalnya, Iya. bahwa para cukong membiayai dalam pilkada, para cukong membiayai pilpres misalnya. Iya. Itu statement resmi oleh Menko Polhukam sekarang, ya, Bang Mahfud. Bisa dilihat di
bisa lihat di media ya. Bisa itu pernyataan itu bukan pernyataan sekali, pernyataan yang absah dan itu orang bisa baca. Baik. Artinya bahwa sinyalemen ini bukan sesuatu yang apa namanya yang biasa, ini sinyalemen serius gitu kan. Nah oleh karena itu bahwa ketika bicara cukup membiayai pilkada, cukup membiayai agenda apa namanya politik di Indonesia, artinya bahwa ada titipan kepentingan para pemilik modal di dalam itu. Nah, bagaimana cara membayar kepentingan itu? Kira-kira gitu. Ini kan perkawinan kekuasaan dan pemilik modal kan selalu terjadi dalam semua kurun sejarah, dan baik. Jadi ini semacam perselingkuhan politik ya, pemilik modal dan pemilik kuasa. Baik. Itu yang kita lahirkan yang namanya oligarki. Dan karena itu diduga memang bahwa ketika kekuatan pemilik modal memiliki peran dalam membiayai agenda politik dalam sejumlah event politik di Republik ini, maka tidak salah orang kemudian menduga bahwa semua produk yang dilahirkan juga adalah mahar politik yang harus mereka bayar atas peran-peran dukungan pendanaan dan seterusnya. Itu hal yang wajar. Dan kan di Indonesia, di Amerika juga terjadi, di Eropa juga terjadi, hal yang biasa-biasa. Karena itu publik kemudian melakukan semacam gugatan itu harus dibaca sebagai publik sedang merawat akal sehatnya, bahwa inilah cara rakyat untuk mengontrol pemerintah. Untuk jadi publik itu merawat akal sehat. Kritik itu di situ. Kritik itu kan sebenarnya merawat akal sehat. Baik, iya. Negara kalau kehilangan akal sehat, maka ya hilanglah eksistensi bernegara. Baik. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Siap. Jadi tapi saat ini kan seolah-olah bahwa ketika ada gerakan itu, karena memang ini sebuah keresahan yang tadi disampaikan bahwa nanti ada pengaruhnya, seolah-olah ada keberpihakan kaum kapitalis dan para oligarki ini yang menguat Indonesia dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Tapi itu seolah dibungkam gitu, gerakan mahasiswa, masyarakat juga nggak leluasa ketika ada kritikan dibungkam. Gitu ya, sebenarnya ini kan cara lama, ini kan bagi abang yang juga mantan aktivis 98. Iya. Ketika 98 abang ketua senat ekonomi. Ketua senat ekonomi ya Bang? Siap. 98. Ya, kita juga memimpin demonstrasi gerakan pengembangan Pak Harto saat itu. Kita juga merasakan bahwa atmosfernya mirip-mirip aja. Bahwa ketika gerakan mahasiswanya makin masif, maka negara hanya punya dua pilihan untuk berkama. Pertama dengan pendekatan keamanan, ada tekanan dari alat negara untuk menekan mahasiswa, baik lewat dengan cara tekanan militer maupun non-militer. Dan militer itu kan sejak tekanan dari kekuatan negara. Yang kedua adalah ada public opinion misalnya dibangun secara masif. Misalnya kemarin kita dengar bahwa Menteri Airlangga dan beberapa anggota kabinet mensinyalir bahwa gerakan mahasiswa ini dibiayai, ditunggangi dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang bisa membiayai gerakan mahasiswa Indonesia? Ya. Saya misalnya, anak saya kuliah. Waktu aksi, anak saya juga ikut aksi. Saya juga ikut. Nah, saya juga yang bayar ongkos dia ke sana. Saya bayar makannya dia. Berarti yang menunggangi orang tua, saya menunggangi. Saya menunggangi. Jadi terus kemarin saya baca media berita kemarin atau tadi bahwa polisi telah menemukan ada penyandang dana sekitar 12 juta untuk membeli makan dan alkohol. Sebagai mantan aktivis HMI, ya 12 juta itu ece-ece bagi kami. Hanya biasa lah kalau adik-adik itu demo apa aja kan telepon, bang minta bantu bang, ya. Mau 10 juta, mau 5 juta, mau 2 juta, kita kasih untuk mereka makan. Itu hal yang biasa. Betul. Tanggung jawab sendiri terhadap adik-adik itu kapan saja, Pak. Bukan soal omnibus law. Demo apa aja sepanjang adik-adik itu minta dan kita punya biaya,
kita bantu, dan itu bukan bantu untuk karena kita punya kepentingan dengan demo itu, Iya. tetapi tanggung jawab moral kita untuk mempertahankan agar masih tetap menjadi moral force. Iya. Nah, saya memberikan uang katakanlah begitu ada HMI misalnya atau ada BEM misalnya, Iya. karena saya juga mantan ketua HMI, mantan ketua BEM misalnya, ketika mereka tahu dan mereka ada demo, telepon misalnya, saya kasih uang. Iya. Kayak Iya. gitu. Nah, apakah saya menunggangi gerakan itu? Tidak. Saya tidak ada urusan dengan agenda apapun, tapi saya punya kepentingan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap hidup. Harus terus terpelihara, Baik. menjadi kekuatan moral Iya. bagi republik ini. Baik. Oleh karena itu, hal yang wajar 12 juta saya pikir cuma 12 miliar. Kalau 12 juta, ece itu ya. Ya wajar ya untuk. Bagi mantan aktivis terlalu kecil, maka kita kasih lebih dari itu. Baik, siap, baik. Jadi terlalu murah gitu. Iya. Murahan isunya. Siap, baik. Jadi kalau misalkan ada isu-isu yang pembungkaman dan lain sebagainya, isunya pembungkaman ini sebenarnya yang tadi bilang bahwa ada yang menunggangi, tadi sudah dijelaskan oleh abang sendiri bahwa kalau misalkan ditunggangi sama senior 12 juta, 15 juta itu kecil ya abang ya, selaku aktivis itu menganggap itu kecil, biasa aja kalau senior membiayai adik-adik untuk melakukan itu, kan pasti adik-adik menelpon ya abang ya, pengalaman dalam dunia gerakan seperti itu. Dulu waktu saya mahasiswa 1998 ketika kami demo gerakan, bayangkan kita atur demo melakukan perlawanan terhadap Orde Baru itu kurang lebih kita sekitar 2 tahunan lah. Iya. Gerakan itu. Nah, hampir 2 tahun itu gerakan nggak pernah putus sampai puncaknya di bulan Mei. Di 98 itu. Oh iya, kita mulai desain dari 97 misalnya. Ya, kita mulai bangun narasi, bangun gerakan sampai puncaknya di 98 misalnya. Nah, pertanyaannya waktu kita demo kan kita telepon senior juga mantan ketua BEM. Iya, betul. Kita telepon dosen minta bantu misalnya. Iya. Ada teman-teman yang lain misalnya. Hal yang wajar. Dan ketika saya jadi ketua cabang, dan kita di HMI, ketika HMI demo, saya juga telepon senior saya, tolong bang, bantu dong bang. Iya. Hal yang biasa aja, bukan luar biasa. Betul. Itu menjawab moral senior. Iya, benar. Jadi kalau dibilang bahwa uang 12 juta atau berapa juta orang kasih makan itu ada terus kemudian dianggap sebagai ditunggangi, dibiayai oleh pihak asing. Nah, saya kira bukan cuma itu lebay. Lebay ya bang ya, sangat siap, baik bang. Kalau bagaimana tanggapan abang sendiri selaku mantan aktivis, bahkan sampai sekarang juga aktivis kemanusiaan ya bang ya, itu tanggapan abang melihat bahwa justru ada pihak-pihak yang mengeluarkan statement bahwa mahasiswa tidak boleh melakukan gerakan itu. Jadi ada proses pembungkaman tadi saya sampaikan bahwa gerakan itu tidak boleh ada. Bahkan kemarin Menteri Pendidikan itu mengeluarkan surat ke kampus ya untuk menyampaikan kepada para rektor agar melarang mahasiswa-mahasiswanya melakukan demonstrasi terkait dengan ini. Gimana tanggapan abang selaku aktivis tuh bang, mantan aktivis ya, aktivis gerakan gitu? Saya tahun 1996. Iya. Itu secara terbuka di hadapan Menteri Watiman, iya, waktu Menteri Pendidikan di Cibodas waktu itu. Iya bang. Abang menyampaikan sikap terbuka di hadapan Menteri. Siap. Ketika abang masih semester 5 masalah waktu itu. Semester 5. Ya, pertemuan di Cibodas abang sampaikan abang menolak tentang atas nama mahasiswa waktu itu. Tentang sistem NKKBK ya. Nah, jadi itu sumber awal gerakan mahasiswa yang menolak satu agenda adalah NKKBK kan dianggap sebagai pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa, dan pada prinsipnya adalah kebebasan mimbar yang menjadi ruh kampus itu dibungkam. Nah, surat Menteri Pendidikan kepada rektor Indonesia untuk melarang mahasiswanya berdemo, bagi saya ini menunjukkan tidak kompetensinya menteri dalam hal itu. Iya. Pak Menteri tidak memahami logika berdemokrasi. Dia pikir kampus itu seperti industri di pemerintah sebagai mesin
hasil uang aja. Iya. Kampus itu ada kebebasan berakademik ya. Institusi kampus itu dia melaksanakan pidana ya. Karena itu kebebasan itu harus dijaga, dan gerakan mahasiswa itu adalah gerakan kepedulian mereka terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Baik. Nah, oleh karena itu sikap atau surat keputusan Menteri Pendidikan yang melarang demo itu tidak sekedar hanya menabrak spirit kebebasan akademik, juga mengangkat-angkat roh konstitusi. Iya. Ya, bagaimana mungkin konstitusi mengatur orang bebas berbicara, bebas berkumpul, Iya. terus dengan surat Menteri Pendidikan Betul. melarang. Berarti kan sama apa dengan Menteri Pendidikan melarang berlakunya pasal-pasal konstitusi di dalam kehidupan kebangsaan. Baik. Nah, itu yang menurut abang ini keluar. Baik, Bang. Terus kemudian yang selanjutnya ketika Abang melihat konflik terjadi dengan adanya Omnibus Law Ciptaker ini, Abang, itu banyak terjadi konflik, baik itu konflik vertikal, horizontal juga terjadi. Bahkan Bang ada salah satu kasus saya lihat mungkin yang beredar di beberapa media juga, bahwa ada penggerebekan penyerangan dari oknum polisi di sekretariat GPI, GPPI dan PI ya. Kemarin tersebar di media massa itu. Abang melihat itu gimana, Bang? Dalam konsepsi demokrasi? Ya sebenarnya sudah cara seperti itu sudah kehilangan. Sebenarnya sudah terlalu relevan. Iya. Itu gaya yang nggak bisa lagi dipakai di dalam negara yang demokratis. Ya. Iya. Pokoknya polisi sudah minta maaf ya. Iya. Berita sudah minta maaf. Iya, sudah minta maaf. Pak Anies Baswedan juga sudah meninjau dan tidak salah kepolisian tidak salah Polri atau Polda sudah minta maaf dan akan menyangkut untuk mengganti kerusakan dan seterusnya. Artinya bahwa ada kekeliruan dalam SOP ya, Iya. itu. Nah, cara seperti ini sebenarnya tidak bisa diharapkan, tidak harus terjadi. Iya. Bahwa apapun situasinya tidak bisa juga sampai menempuh dengan cara-cara yang tidak populer seperti itu, dan bahkan dianggap sudah anarkis ya. Iya. Misalnya bahwa kalau massa atau mahasiswa melakukan anarki ditangkap, saya setuju. Tetapi aparat keamanan yang melakukan anarki itu harus ditangkap, harus dihukum. Dihukum juga. Nah itu kalau saya prinsip kesetaraan dalam hukumnya harus ditegakkan. Baik. Ya, artinya kita semua anti anarkisme. Saya juga sebagai orang gerakan juga tidak menginginkan gerakan mahasiswa itu berujung pada anarkisme. Baik. Tetapi kita juga tidak mau bahwa negara melakukan cara-cara yang jauh lebih keras daripada itu. Nah, Baik. itu yang karena itu saya pikir semua pihak harus mengadil untuk melakukan hal-hal yang akan berujung pada konflik, dan itu bisa mempermanenkan permusuhan atau konflik politik di Indonesia. Itu hal yang utama harus dihindari ya. Baik. Lalu karena memang sudah ada permintaan maaf, saya lihat juga ya di media itu udah ada permintaan maaf, tapi sangat disayangkan kenapa itu harus terjadi. Dan memang kalau toh ada tindakan kriminal, baik itu dari gerakan mahasiswa, memang ketika dihukum mahasiswanya atau dari elemen-elemen gerakan ya dihukum. Tapi kan konsep keadilan itu harus ada, keadilan hukum itu harus ada. Aparat juga ketika melakukan anarkis terhadap ini juga harus dihukum ya, makanya seperti itu. Biar konsep keadilan hukum itu dicapai. Baik, terus selanjutnya masalah undang-undang Ciptaker ini gimana solusi pesan Abang terhadap pemerintah, karena memang mengingat Bang, ketika tanggal 5 Oktober kemarin ketika undang-undang Ciptaker ini disahkan oleh DPR kan belum ditandatangani oleh Pak Presiden, dan ketika meskipun tidak ditandatangani undang-undang Ciptaker ini berlaku selama 30 hari, tidak ditandatangani maka itu akan berlaku selama 30 hari itu ya, itu fakta hukum yang menyampaikan itu.
dan tuntutannya harus ke MK gitu. Nah, pesannya gimana Bang? Biar, karena kalau kita lihat kan terjadi konfliknya, konflik bukan vertikal aja tapi konflik horizontal juga terjadi. Gimana pesan terhadap pemerintah nih Bang? Saya kira setiap pemimpin itu gini ya, bahwa seorang pemimpin itu akan terukur pada satu konflik, satu krisis seorang. Iya. Jadi kalau cuma kena krisisnya normal-normal, maka ujian kepemimpinannya belum berlaku. Baik. Nah sekarang Pak Jokowi itu sekarang waktunya, ya, menurut abang dengan semacam protes yang masif dan bergelombang ini itu menjadi ujian ya, bagi kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, beberapa waktu lalu mengusulkan sebenarnya bahwa Pak Jokowi sudah harus keluar sebagai negarawan. Tapi kalau abang membayangkan Pak Jokowi tampil di depan istana, kursi pers gitu ya, di halaman depan istana mengundang semua menteri, mengundang DPR bahwa saya sama presiden jangan mengeluarkan Perpu, menolak, membatalkan undang-undang ini. Iya. Ya. Ketika pidato itu menenangkan semua orang, kemudian Pak Presiden memanggil semua elemen yang berbeda, ya. Baik DPR, partai politik maupun semua komponen bangsa yang hari ini, mahasiswa, buruh, ya, PBNU, Muhammadiyah, apa lembaga-lembaga semua dipanggil, duduk sama-sama. Ini yang kita ingin di Indonesia. Iya. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada Pak Jokowi, ya terpilih. Susahnya apa Pak Jokowi tampil sebagai negarawan, ya, merangkul semua orang. Daripada kita mempertahankan undang-undang yang mendapatkan protes dari universitas publik, lalu tidak ada penyelesaian misalnya, masing-masing bertahankan, lalu kemudian bangsa ini dalam Tuhan misalnya, apa untungnya buat kita? Iya. Tanpa undang-undang Omnibus Law pun Indonesia bubar. Maksudnya sederhananya begitu. Iya. Apa urgensinya? Betul bahwa undang-undang ini untuk penyederhanaan misalnya. Iya. Ya. Kemudian birokratisasi itu dipotong misalnya, tumpang tindih aturan kemudian diperbaiki. Iya. Dan itu kan konsepsinya. Iya, baik. Dan itu kan barang baik. Ya. Tetapi niat yang baik dan dengan proses yang keliru juga akan melahirkan masalah. Itu yang terjadi hari ini. Karena itu pesan saya adalah pemerintah Jokowi, Pak Jokowi harus sadar tentang dinamika publik rakyat seperti hari ini dan harus mengumumkan semacam konsultasi nasional. Iya. Ya, ada konsultasi bersama, kemudian semua pihak diundang. Baik. Ya, istana terbuka bagi rakyat bersama. Nggak problem. Itu solusi terbaik. Nah, kalau semua orang mempertahankan, DPR mempertahankan, Presiden istana mempertahankan keputusannya, saat yang sama mahasiswa, buruh dan rakyat, elemen yang lain memprotes, terus bergerak misalnya, terus apa untungnya bagi Indonesia? Nah, yang kita sampaikan ini adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan Presiden, bukan untuk kepentingan DPR, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Nah sekarang misalnya begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu dimaksudkan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan sebagainya. Pertanyaan saya sering ini, syarat bergeraknya investasi, syarat tumbuhnya investasi dan itu adalah stabilitas keamanan. Iya. Untuk apa? Untuk apa kita bicara konsumsi itu kemudian stabilitas rapuh misalnya, Iya. public trust runtuh misalnya. Ini kan problemnya adalah public trust. Baik. Masyarakat lagi percaya pada DPR dan pemerintah. Iya. Ini yang harus ada semacam mekanisme penyelesaian masalah. Dan menurut abang, mekanisme penyelesaian masalah adalah Presiden melakukan Perpu. Iya. Kemudian kita menatah dari awal, ya, kekeliruan yang mana kita perbaiki, undang semua terlibat dan seterusnya, baru kita lahirkan produk yang lebih berbasis pada kepentingan publik hari ini. Baik. Baik ya, jadi memang solusinya Pak Presiden itu harus lahir sebagai negarawan, mengeluarkan Perpu terkait dengan ini biar tidak melahirkan konflik yang besar ya. Karena yang kita pantau selama ini juga bahwa
demonstrasi atau kritikan itu bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi di berbagai daerah karena ketidakpersetujuan dan kurangnya transparansi dari pemerintah itu sendiri ya Bang. Padahal kalau dalam undang-undang itu tidak semuanya negatif, pasti ada positif dan berkeinginan untuk bagaimana menyelamatkan negara ini dari segi ekonomi ya Bang ya. Makanya memang Pak Presiden harus hadir secara negarawan. Maksud saya bahwa yang menyusun undang-undang juga dengan logikanya sendiri. Kemudian rakyat yang proses juga dengan logikanya sendiri. Dua-duanya mungkin dimasukkannya baik. Artinya dua pandangan atau dua kutub ini masing-masing berargumentasi adalah ini untuk kebaikan semua. Baik. Nah, untuk hal yang baik kenapa kita tidak bisa bicara yang baik pula? Baik. Kira-kira itu. Baik. Baik, karena itu tadilah pesan terhadap pemerintah dan Bang ini mungkin sudah terlepas dari pembahasan tentang undang-undang Omnibus Law, Bang. Iya kan ya Bang ya, kita tutup di situ, kita masuk di ini. Saya lihat Abang ini banyak terlibat dalam agenda-agenda kemanusiaan. Apa yang memotivasi Abang sih sehingga begitu peka soal kemanusiaan ini? Mulai dari keterlibatan Abang paling masalah Palestina, kemudian apalagi kemarin pokoknya gempa-gempa yang terjadi di penjuru tanah air termasuk di Palu kemarin, Ambon juga Abang terlibat di situ. Libanon juga kan Abang terlibat di situ dengan mengumpulkan donasi yang luar biasa. Maksudnya itu masih satu sisi yang kami lihat, tapi Abang begitu peka terhadap masalah kemanusiaan. Apa yang motivasi Abang sih Bang? Ya, pertama saya kira soal kemanusiaan ini kan hal yang utama adalah hal yang paling dasar ya. Baik Bang. Bahwa manusia itu kan baik. Manusia itu kan baik. Iya. Manusia akan kehilangan kemanusiaannya kalau dia tidak berempati, dia tidak solidar dengan problem dan masalah orang lain. Siap. Sebagai Muslim misalnya, sebagai aktivis HMI misalnya, kita dibesarkan dengan doktrin Islam ya. Bahwa satu doktrin Islam yang menurut Abang yang paling keras adalah bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul. Itu doktrin terhebat dan pernah Abang itu menurut Abang itu satu narasi suci yang harus mampu diterjemahkan dalam proses sosial, dan itu yang Abang lakukan ya, bahwa sebagai taruhlah sebagai aktivis politik hari ini misalnya, akan kering narasi politik keberpihakan kepada rakyat kalau kita tidak memiliki basis peran-peran sosial kemanusiaan. Baik. Karena politik itu adalah akarnya adalah kemanusiaan. Baik. Orang yang melepaskan daripada peran-peran kemanusiaan, maka dia akan bisa melakukannya ya, baik secara manusia maupun sebagai aktor pengubah sosial. Baik. Nah, oleh karena itu Abang memiliki kesadaran bahwa inilah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bahwa saya bantu orang hari ini, saya membantu masyarakat yang korban gempa tsunami atau membantu orang korban perang di Palestina, di Syria ya, atau dimanapun di belahan dunia ini kita bantu. Mungkin kita tidak dibalas langsung oleh orang yang kita bantu, tapi Allah akan membalas kita dengan cara yang lain. Dan itu Abang rasakan ya, Abang merasa benar bagaimana cara Allah membalas semua kebaikan kita dengan sesuatu yang tak pernah kita sangka. Nah, tapi hal yang paling pokok bahwa aktivis tanpa jalan kemanusiaan, maka dia dilakukan sebagai aktivis menurut Abang ya. Karena sepanjang saya berHMI itu lama dan kampus terusnya, Abang praktis punya semacam punya kepercayaan sendiri bahwa Abang harus
memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik. Untuk apa menjadi ketua himpunan mahasiswa Islam? Untuk apa menjadi ketua mahasiswa, ketua BEM misalnya? Tapi kemudian pasca abang berhemi, pasca abang bagi mahasiswa di kampus, abang justru menyendiri, tidak punya peran. Lalu untuk apa sebenarnya? Iya. Apakah di HMI, apakah di kampus adalah hanya sebagai laboratorium organisasi? Ya? Itu bukan puncak. Itu hanya adalah media untuk membentuk karakter. Nah, karena itu sesungguhnya kehamian itu bukan diukur di saat aktif sebagai aktif HMI, tapi diukur pada saat pasca dia sebagai anggota aktif, ya, sebagai alumni misalnya. Iya. Atau berislam misalnya, ya, berislam. Untuk apa kita baca Al-Quran 30 juz, hatam apa? Tapi kita mengabaikan pesan-pesan Tuhan tentang manusia yang cukup banyak di dalam. Oleh karena itu motivasi abang tentu saja Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul cukup banyak membaca, dan bagi abang ya abang tidak akan pernah dan manusia tidak akan pernah sampai pada posisi tertinggi dan pernah Allah kalau kita tidak pernah berbuat baik untuk manusia, tidak pernah bisa membebaskan manusia dari kemiskinan, tidak bisa mampu membebaskan manusia dari ketertinggalan, tidak mampu membebaskan manusia dari rasa lapar, maka kita kehilangan esensi ketuhanan. Itu menurut abang hal paling pokok dan paling esensi kenapa abang ikut sampai hari ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Itu hal yang menurut abang harus juga dimaknai oleh semua aktivis pergerakan. Jadi meskipun kita ber-HMI justru akan diukur tentang kehamian kita itu saat kita sudah di dunia ini ya Bang ya, dunia nyata gitu, tidak lagi di HMI, misalkan menjadi alumni contohnya. Itu sebenarnya kita akan diuji di situ ya Bang ya, bagaimana tingkat pengabdian kita gitu. Iya. Esensi pengabdian kan pada dua hal aja. Iya. Ya, pengabdian pada agama dan pengabdian pada bangsa. Iya. Nah, dua bentuk pengabdian ini dimensinya adalah pada masyarakat. Iya. Ya. Mengabdikan pada negara itu tafsirnya adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Mengabdi pada mengabdi mendorong misi keagamaan untuk mengabdi pada agama itu maknanya juga untuk melayani umat dan masyarakat yang Baik. memungkinkan. Karena itu esensi pengabdian itu harus mampu ditafsirkan dalam realitas sosial masyarakat. Dan abang kira ini adalah prinsip elementer yang harus dipahami oleh semua. Karena itu kegiatan kemanusiaan itu kan tidak ada batas sekat, ya. Agama, ras, etnis, ya, maupun bahasa. Jadi dia universal, dia melintasi semua simbol-simbol sosial. Baik, terus Bang, ini kan sulit sekali ya orang kalau misalkan mau mengumpulkan donasi itu kan sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Maksudnya tidak mudah, kita harus mengumpulkan donasi yang begitu banyak. Saya lihat kemarin itu ketika Abang yang beredar di media-media sosial, ketika Abang mengumpulkan donasi itu justru cepat gitu dan begitu mudah tersalurkan pada targetnya gitu. Nah itu gimana Bang? Ya memang Caranya itu sampai bisa segitu. Ya memang membangun kepercayaan publik itu tidak gampang. Iya. Abang juga ini sudah bergerak di dunia kemanusiaan ini ya hampir satu bersawasa itu 10 tahun ini. Baik. Jadi membangun kepercayaan orang bahwa kita itu bisa dipercaya itu kan bukan main-main, sulit. Tapi kita harus bertekad bahwa sepanjang niat kita baik dan kita tulus untuk kemanusiaan, maka ada waktunya publik akan percaya bahwa memang apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan
masyarakat, dengan rakyat. Right. Nah, kalau itu sudah dipercaya, maka kapanpun ketika kita hadir, masyarakat sudah percaya. Iya. Nah, kuncinya bertransparan, terbuka. Misalnya waktu awal-awal ketika saya galang bersama teman-teman galang untuk ke Palestina. Palestina itu ada dua, untuk Al-Quds dan untuk Gaza misalnya. Oh, beda Al-Quds dan Gaza ya? Karena kebanyakan konflik itu ada di Gaza. Iya. Ketika itu. Lalu kemudian Al-Quds sendiri adalah itu soal perlawanan untuk penyelamatan Al-Aqsa misalnya. Nah, itu kita dua donasi yang kita dua gerakan yang berbeda. Dua-duanya gerakan penggalangan dana untuk bantuan di Palestina, tapi dengan dua aksi yang berbeda ya. Iya. Nah, itu pertama yang kita galang awal ya mungkin cuma kumpul 50 juta kira-kira. Setelah itu kemudian ke Syria misalnya, waktu di Bombardि misalnya, Aleppo apa semua itu juga waktu misalnya. Ketika aksi, tapi karena kita terbuka di media, setiap yang menyumbang kita terbuka di media, Di publik ya, iya. Di media sosial maupun di orang-orang lokal. Baik. Maka publik akan percaya bahwa apa yang mereka berikan, mau Rp1.000, Rp500, kita tertera di dalam laporan pertanggungjawaban. Baik. Nah, itu orang percaya dan alhamdulillah dalam kurun waktu itu masyarakat benar percaya. Yang kedua, saya memastikan bahwa dalam semua penggalangan bantuan, kan betul kan bukan hanya uang, lebih banyak barang. Iya. Kita pastikan bahwa setiap barang yang dikasih masyarakat tidak boleh kurang satu pun sampai di penerima. Dan karena itu abang sendiri yang langsung mengawal sampai lokasi sampai penerima. Abang langsung kasih. Karena memastikan amanah publik ini sampai di orang. Iya. Makanya abang selalu jaga ketika di posko-posko penggalangan, ini pengalaman pribadi abang gitu. Iya. Kan ada masyarakat yang kasih uang, ada pengamen kasih uang, kan ada uang receh. Iya. Ada ibu-ibu yang bawa celengan anaknya kasih untuk Palestina, untuk Rohingya kemarin misalnya, untuk kasih Palu, untuk Ambon. Ada celengan anak-anak yang celengan itu untuk anaknya, tapi kemudian karena kemanusiaan mereka terpanggil dan bawa celengan anaknya dan anak-anaknya bawa. Ada uang-uang 100 ya, senak semua. Nah, ada orang yang mampu kasih dengan 5 juta, 10 juta. Ada yang tidak mampu, cuma hanya 1.500 dan semua. Nah, di posisi ketika menghitung jumlah donasi, kadang-kadang kan ada jatuh uang 25 sen, Iya. ada 100, ya, uang 100 rupiah atau 500, tapi jatuh logam sen. Kadang-kadang kan karena ada uang 100.000 ini dianggap ya. Saya pastikan tidak ada satu pun uang logam itu jatuh di bawah meja tapi Apa dipungut? semua, saya bilang nilai 100.000 sama dengan nilai yang 25 sen sama makna. Bahkan kita tidak tahu, mungkin 1 sen atau 25 sen itu lebih ikhlas diberikan. Betul. Abang pastikan. Iya, baik. Sehingga kepercayaan itu ada. Dan kemudian juga ketika orang kasih bantuan misalnya, abang nggak pernah buka label misalnya masyarakat. Iya. Abang biar orang tahu, biar mungkin misalnya anak HMI atau anak GMKI misalnya. Iya. Terus GMKI ada bantuan. Abang nggak pernah ketika di posko kasih bantuan kemana-mana, abang nggak pernah hapus dibuka itunya, labelnya itu ya. Label keluar, ya. label di luar, abang tulis satu posko hidup, tetapi Iya. di dalam abang nggak buka supaya orang di sana orang tahu bahwa oh ini yang membantu yang si ini. Ici kasih, Iya. apa yang tahu, sehingga orang merasa bahwa oh iya bantu kita kemarin sampai juga gitu. Dan itu abang benar. Baik Bang, ternyata memang kejujuran itu Bang seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika kita jujur itu kita mendapat 3 hal. Ya kan, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat ya. Ternyata itu yang Abang lakukan dan terbukti ya Bang ya.
Alhamdulillah luar biasa Bang. Oke, untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini sangat menarik Bang, apalagi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Omnibus Ciptaker ini, dan juga keterlibatan Abang masalah-masalah kemanusiaan. Abang ada pesan terakhir untuk menutupi perbincangan kita pada kesempatan ini kepada publik Bang, pesannya? Ya, yang pertama Abang kira adalah bahwa Abang agak sedikit kesini, jangan masyarakat harus lebih peduli terhadap politik baik. bangsa ini. Kepedulian masyarakat pada politik itu akan membuat bangsa ini makin kuat, demokrasi makin hidup, dan negara berjalan pada rel yang sesungguhnya. Nah, karena itu saya berpikir kampus jangan kehilangan peran, tetap menjadi lokomotif moral untuk masyarakat, sosial. Kemudian teman-teman elemen gerakan tetap harus terus bergerak untuk membangun narasi-narasi perubahan. Kemudian itu bisa mengubah arah bangsa yang mungkin sebelumnya mencet. Yang kedua adalah semua para pemimpin bangsa ini agar lebih bijak, lebih arif, dan berpikir sebagai negarawan dalam mengambil keputusan penting bagi bangsa. Kehancuran bangsa itu dimulai oleh rusaknya mentalitas kepemimpinan. Saya kira bahwa pemimpin itu adalah perayo, dia harus menjadi bagian daripada simetris yang kepentingan publik. Dia tidak bisa mengubah mental kepemimpinan menjadi penguasa yang seenak berselera sendiri, menentukan politik kebenaran dan memaksakan kehendak kepada masyarakat yang berbeda. Baik. Yang ketiga, saya kira bahwa renungan dan peran-peran kemanusiaan itu harus menjadi peran kerja-kerja nyata. Ya. Politisi yang tidak pernah sadar tentang kemanusiaan, maka dia akan hilang keberpihakannya pada negara. Ya, itu pesan. Baik, terima kasih Bang, pesannya sangat luar biasa ya Bang. Dan menutupi ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Abang, luar biasa jauh-jauh dari Ternate, dan selama ini saya punya tamu yang sangat istimewa juga. Nah, Masya Allah, mantan ketua cabang Ternate ya 99-2000, dan saya pernah berproses di cabang Ternate, dan saya tidak bisa mengkiri bahwa Abang Bices yang biasa kita kenal, Abang Bi ini yang menggembleng kita, membesarkan kita di sana, dan saya juga menyaksikan dan merasakan ketika menjadi memimpin Kohati cabang Ternate dengan agenda-agenda bantuan Abang juga yang banyak di sana, khususnya di LKK ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang, dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan mungkin di depan publik bahwa senior saya ini luar biasa. Insya Allah Bang, kami mengharapkan Bang ke depan itu Abang harus mimpin daerah Maluku Utara Bang. Amin. Amin, Allahumma amin ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.